kejutan manis. Selamat mendengarkan. Mengapa kau tidak mengabari jika kau akan datang? Tanya Marsha. Aku ingin memberikan kejutan manis untukmu. Jawab Louis berbisik sambil mengecup telinga Marsha. Ya, kau sangat manis. Jawab Marsha sedang mencandai Louis. Ayo kita masuk, aku ingin melihat kakek. Ajak Louis. Louis melihat Tuan Kim bernapas dengan stabil. Setidaknya, nyawanya masih bisa dipertahankan untuk saat ini. Louis memeluk Marsha dalam dekapannya, memberikan semangat hati untuk Marsha. Kau pasti lapar, aku akan memasak untukmu, ucap Marsha. Iya, aku memang sedang merindukan masakanmu, ucap Louis. Axel dan Louis menunggu para wanita memasak sambil bermain catur. Jadi, apakah ada kemajuan dengan Elana? Tanya Louis. Konsentrasi Axel langsung buyar mendengar pertanyaan Louis, sehingga salah mengambil langkah dan langsung diskakmat oleh Louis. Katakanlah, ucap Louis. Ya, meskipun kau tidak mengatakannya, aku pasti akan tahu juga nanti, ucap Louis enteng. Axel mengenal bagaimana Louis, akhirnya berkata jujur. Elana hamil, cerita Axel. Louis tersedak air yang sedang diminumnya. Kalian, bayi? Tanya Louis. Ya, kami akan memiliki seorang bayi, cerita Axel lagi. Louis berdiri lalu menatap langit. Jika bukan karena kebodohanku, mungkin saat ini aku sedang menimang bayiku, pikir Louis. Hei, apa kau tidak memberikan selamat kepada aku? Tanya Axel membuyarkan lamunan Louis. Ya, selamat menjadi ayah, ucap Louis setengah tertawa. Ayah, jangan beritahu Marsha dan yang lainnya ya, pinta Axel. Aku berjanji merahasiakannya sampai aku bertemu dengan kedua orang tuanya, jelas Axel. Iya, ikut seperti apa maumu, ucap Louis. Marsha menghampiri kedua sahabat itu. Saatnya makan, panggil Marsha. Louis menghampiri Marsha, memeluknya sebentar lalu menggenggam tangannya dan membawanya ke ruang makan. Ketika makan, Louis merasa tak heran ketika melihat sedikit-sedikit Axel mencapitkan lauk untuk Elana. Pasien yang sedang masa pemulihan harus makan dengan benar, dalih Axel untuk mengalihkan perhatian Marsha dan Hannah. Iya Elana, kau harus makan dengan baik. Patuhlah kali ini, jangan berdebat dengan Axel, ucap Marsha. Elana pun menuruti perkataan mereka semua demi kebaikan bayi yang sedang dikandungnya. Sedangkan Hannah ketika mendapatkan pesan dari Jun pun segera saja tersenyum, namun segera mengontrol perasaannya agar tidak terlihat oleh yang lainnya. Di dalam kamar tidur, Louis terus saja memeluki Marsha. Tapi bisakah kau melepaskanku sebentar? Tanya Marsha. Bukankah kau sedang merindukanku? Tanya Louis sambil mencium-cium tangan Marsha. Aku sedang memberimu obatnya loh, ucap Louis. Mana obatnya? Tanya Marsha. Aku adalah obatmu, ucap Louis meraih pinggul Marsha. Hais, kau ini narsis sekali, ucap Marsha. Marsha ingin berkata namun meragu. Ada apa? Tanya Louis. Apa kau tidak memperhatikan tadi tatapan dan gerakan Axel seperti berbeda kepada Elana? Ucap Marsha. Kulihat biasa saja, ucap Louis menutupi. Desah Marsha. Ada lagi, Hannah. Aku memperhatikan dia saat ini jika melihat ponselnya pasti akan langsung tersenyum. Seperti tadi waktu kita makan, aku melihat dia akan berlaku seperti itu lagi. Semoga hal baik saja yang menghampiri mereka, harap Louis. Dan untuk kau, aku memiliki kejutan manis lainnya, ucap Louis seraya mencubit hidung Marsha. Apa? Tanya Marsha bersemangat. Louis berdiri lalu mengambil sebuah berkas dari atas meja. Ini untukmu, ucap Louis seraya duduk di samping Marsha dengan memeluk pinggangnya. Ini? Marsha menatap Louis. Ya, itu adalah saham grup Kim milikmu, ucap Louis. Apa? Tanya Marsha tidak percaya. Iya sayang, kau memiliki 25% saham grup Kim sekarang, ucap Louis. Bukannya senang, Marsha malah menangis.
Hei, mengapa kau menangis? Tanya Louis. Aku hanya ingin kakek buyut selamat, ucap Marsha. Iya, aku tahu. Tapi dengan ini kau bisa melindungi kakek buyut kita, ucap Louis. Marsha mengusap air mata dan hidungnya. Iya, kau benar, ucap Marsha. Louis menciumi mata, hidung, dan bibir Marsha dengan lembut. Jangan menangis lagi ya, ucap Louis menghibur. Marsha pun menyusutkan dirinya ke dalam pelukan Louis. Terima kasih, ucap Marsha. Louis lagi-lagi menciumi Marsha. Aku tidak bisa berhenti menciummu, ucap Louis sambil menggelitiki pinggul Marsha. Suara renyah tawa Marsha menggema di seluruh kamar, terdengar bagai alunan nada musik yang indah di telinga Louis. Sementara di kediaman Kimiora, terdengar alunan nada ledakan besar. Kimiora merasa geram, lagi-lagi Marsha menang darinya. Mengapa rencananya menjadi kacau seperti ini? Teriak Kimiora. Semua karena Louis, ucap Soyun. Tania sudah mengaturnya dengan baik, namun karena campur tangan Louis semuanya menjadi kacau, ucap Soyun membela Tania. Louis Liu, aku harus memisahkan kau dari Marsha, ancam Kimiora dingin. Keesokan paginya, Axel dan Louis berdiskusi tentang keadaan Tuan Kim. Jadi, apakah sudah ada hasilnya? Tanya Louis. Ya, namun ada beberapa bahan yang aku kesulitan mencarinya, jawab Axel. Aku akan membayar, meski itu sangat mahal, ucap Louis. Aku tahu kau mampu membayarnya. Hanya saja aku belum tahu siapa yang menjual bahan yang aku cari ini, ucap Axel. Keluarkan usaha terbaikmu, perintah Louis. Itu sudah pasti, jawab Axel. 1 minggu lebih di Korea. Akhirnya Axel, Elana, dan Hana pergi ke Beijing. Baiklah, kalian berhati-hatilah, ucap Marsha sambil memeluki Hana dan Elana. Semoga Tuan Kim lekas sembuh, sehingga kau bisa kembali ke Beijing, ucap Elana. Iya, aku pasti akan segera kembali ke Beijing, ucap Marsha. Setelah mobil yang membawa mereka pergi, senyuman di wajah Marsha menghilang. Hei, kenapa? Tanya Louis. Aku berharap semua konflik keluargaku bisa terselesaikan dengan baik, sehingga tidak mendapatkanmu lagi untuk terbang ke Korea dari Beijing, hanya untuk menemuiku dan menemaniku, jawab Marsha. Kau adalah istriku, ini bukan hanya sekedar kewajiban, ucap Louis, namun sebuah kebutuhan, bisik Louis menggodai Marsha. Kau ini pria tanpa batas memang, ucap Marsha sambil mencubit Louis seraya berlari kecil meninggalkan Louis. Hei, bukankah kau juga menyukainya? Tanya Louis sedikit teriak sambil tertawa. Sekembalinya ke Korea, Axel bersibuk kembali di rumah sakit dan dengan tim peneliti yang dia bentuk untuk membuat penawar racun bagi Tuan Besar Kim. Apakah kita masih belum bisa menemukan bahan cairan yang kita cari? Tanya Axel. Belum. Bahkan mungkin pabrik obat sebesar Farmasi Long belum tentu memilikinya, ucap salah satu tim mereka. Farmasi Long, pikir Axel. Sepertinya aku harus menemui Tuan Long secara langsung, pikir Axel. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.